untuk mimpin perdamaian di dunia. Para ulama seluruh dunia sepakat NU is our hope. Satu-satunya harapan untuk perdamaian dunia hanyalah tinggal Nahdlatul Ulama. Asli pakai sod biasa, asli seluruh ulama di dunia. Maka jangan heran jika akhir-akhir ini banyak ulama di dunia yang datang ke Indonesia. Hari ini menjadi fenomena dunia. Mengapa para ulama Timur Tengah sering datang ke Indonesia? Karena mereka merasa aneh, takjub, ada apa dengan NU? Ada apa dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sehingga segalanya menjadi teladan di Indonesia, di seluruh dunia yang menjadi mayoritas penduduk dunia Indonesia. Ada apa dengan Nahdlatul Ulama? Hari ini mereka mulai sadar, mempelajari karya-karya ulama NU. Menghanyakal biasana karyana upami kapungkur karya para ulama NU memakai bahasa Arab, tapi hari ini tidak banyak karya para ulama NU yang berbahasa Arab. Makanya mereka hari ini banyak menerjemahkan kitab-kitab karya para ulama untuk dipelajari karena mereka merasa heran ada apa dengan NU. Tapi kange urang sadayana ulah heran. Di samping mereka menerjemahkan karya-karya para ulama ke dalam bahasa mereka, mereka pun di Timur Tengah Al-Azhar University, di Selandia Baru, New Zealand, di Eropa, bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa kedua di dunia dan wajib dipelajari di universitas-universitas mereka. Jadi ulah heran kalau mereka sekarang sudah banyak yang pintar bahasa Indonesia. Motivasi awalnya adalah mereka ingin mempelajari NU yang menjadi fenomena dunia. Maka kange urang sadayana ulah heran ibu, karena sejak awal memang NU didirikan bukan hanya untuk NKRI, tetapi untuk kemaslahatan dunia dengan simbol bola dunia. Sejak awal NU didirikan bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk dunia. Poin anu kahiji. Berarti nyamunya NU di samping untuk dunia sebagai organisasi terbesar di dunia, maka muslimat adalah organisasi emak-emak terbesar di dunia. Makanya jangan heran jika mereka di luar NU sering mempropagandakan the power of emak-emak, the power of emak-emak. Anu upami naik motor biteh sen kakatuhunya belok kakencang. Karena tidak perempuan itu tidak pernah salah gitu ya. The power of ma, nggak ada apa-apanya kalau sekedar main di TikTok. The power of ma. The power of the power of ma sesungguhnya adalah muslimat dan makayat Nahdlatul Ulama yang hari ini sedang mengguncangkan dunia. Ada apa dengan mama nu bau PPO minyak angin resker balas berguna bagi nusa bangsa termasuk Fataya, organisasi Mahmud Abbas terbesar di dunia. Agar sah Mahmud Abbas, mamah muda anak baru satu. Organisasi pemudi terbesar di dunia. Maka Ansor Banser, Rizalul Ansor adalah organisasi pemuda terbesar di dunia. Poin nomor hiji, laporan Kajamiyah Nahdlatul Ulama. Jangan gentar. Mohon bahwa kita hari ini sedang
digandrungi oleh dunia. Beberapa dekade ke belakang yang menjadi primadona dunia itu ada 3. 1 Mesir dengan Al-Azharnya, 2 Turki dengan Erdogannya, 3 Indonesia dengan Nahdlatul Ulamanya. Dan hari ini ulama seluruh dunia sepakat yang harus mimpin perdamaian dunia maju ke depan hanyalah Nahdlatul Ulama. Poin nuka hiji laporan ka jamaah sana. Ibu muslimat sahabat Patayat rekanita IPPNU anu sami-sami hadir ayeuna. Maka hari ini Nahdlatul Ulama sedang meramu mengkolaborasikan kumaha carana supaya ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah An-Nahdiyah yang ciri khasnya wajib bermadhab menjadi ideologi dunia. Karena Nahdlatul Ulama sejak awal berdiri sudah mendeklarasikan wajib bermadhab. Di dunia sebelah sana, di Timur Tengah sekalipun, memang Ahlus Sunnah wal Jamaahnya masih besar, tetapi tidak mewajibkan bermadhab. Hanya Nahdlatul Ulama yang sejak 1926 mewajibkan bermadhab. Oleh karena itu, sekali lagi, Muktamar Kongres Ahlus Sunnah wal Jamaah Internasional yang dilaksanakan bulan Agustus 2016 di Republik Chechnya, seluruh ulama di dunia berkumpul di sana merumuskan kembali apa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Keputusannya mereka sepakat bahwa Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah bermadhab, wajib bermadhab. Dari sisi akidah wajib ikut madhab Asy'ariyah Maturidiyah, Abu Hasan Al-Asy'ari sareng Abu Mansur Al-Maturidi. Dari sisi fikih wajib mengikuti salah satu mazhabul arba'ah, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Dari sisi tasawuf wajib mengikuti tasawufnya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Baru tahun 2016. Sementara Nahdlatul Ulama sejak awal berdiri sudah mengatakan wajib bermadhab. Ternyata berabad-abad yang lalu sampai hari ini kekuatan Islam ada di Al-Quran dan Al-Hadis, sementara Al-Quran Al-Hadis bahasa Arab yang harus sesuai senantiasa dengan kehidupan sehari-hari sampai hari kiamat, bahkan sampai di surga nanti. Kumaha carana mengaplikasikan nilai-nilai Quran dan hadis, maka harus ada orang atau ulama yang mengetahui cara mengolah, cara memahami Al-Quran dan hadis. Tentu para ulama dan musuh Islam tahu persis bahwa kekuatan Islam ada di para ulama, ada pada madhab. Sekali lagi, hari ini kenapa banyak aliran baru, aliran Islam baru yang didukung, disokong, disponsori oleh musuh Islam. Segalanya Islam, masjidnya lebih hebat dari masjid kita, tetap Quran dan hadis, tetapi menghilangkan jasa-jasa para ulama, menghilangkan kitab kuning, mengharamkan, memusyrikan, membid'ahkan hasil-hasil karya ulama. Karena
karena mereka tahu bahwa kekuatan Islam yang original, yang asli sesuai dengan Quran dan hadis adalah ijtihad para ulama yang sanadnya sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu mereka karena berabad-abad putus asa melakukan pemurtadan melalui kristenisasi, melalui yahudinisasi, mereka sudah merasa gagal total dengan semua itu. Mereka lari membelokkan strategina kumaha carana supaya umat Islam katipu. Mereka ciptakan organisasi Islam baru yang segalanya paling Islam, tetapi sebetulnya mereka sedang menjauhkan umat dari madhab. Dan satu-satunya yang menjaga madhab adalah Nahdlatul Ulama. Tong tarik teuing cenah ibu. Tong tarik sanes tong tarik teuing ibu, abdi nyeri hate budak leutik kuliah S2 ka Al Azhar dicarekan ku ulama Azhar. Aya SMP aja cenah kamu teh. Penampilan mani kitu. Ngomong meusan. Ciri Islam itu al-mu'minul qawiyyu khairum minal mu'minin dhaif. Mukmin yang kuat lebih hebat daripada mukmin yang lemah. Sayyidina Umar bin Khattab menafsirkan hadis ini, ciri mukmin satu, kalau berjalan harus gancang, harus cepat, ngingkih gitu bu. Tinggali di Jepang, tinggali di Cina, tinggali di Timur Tengah, di Eropa. Mereka kalau berjalan cepat, kalau memukul harus sampai pingsan. Kalau memukul harus sampai pingsan. Kalau bicara harus keras. Lihat orang Arab, orang India, kalau ngomong tangannya kemana-mana, cucrot. Oh ya umat Islam memuusan. Tarifnya mamahnya Bunda Bu Haji sing tarik keur mah awak leutik ngomong meusan moal dionang deui. Sing tariknya dia hareupeun batur, ari hareupeun para ajengan. Tiga banser mana banser? Mana banser? Kuat bu, menunggul ke nepi ka pingsan manehanana. Kiat bu, banser. Mohon, cucrot yang kuat. Makanya abdi terharu ningali muslimat PAC Muslimat Banjarsari untuk mengejar mukmin yang kuat itu sudah sangat realistis, sudah terrealisasi dengan adanya ambulan supaya tegar ring wae. Mudah-mudahan ambulanna teu payu. Para dipakai sehat maksudnya Bu. Mohon sasi payun janten 2, sasi Agustus janten 3. Mohon si Amis tinggalkeun. Pak ibunya mohon sakedap deui. Asli kasih tinggalkeun. Rekomendasi pertama, al-mu'minul qawiyyu khairum minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat harus lebih hebat dari mukmin yang lemah. Khairun lebih baik, lebih hebat. Cirina tilu tadi upami mapah sing gancang. Mohon Bu muslimat jeung maluak lieu lumpang di pasar teu kaok nempo toko emas. Fokus kana tujuan ya. Nawan tadi teh Bu, regreg lah para ulama kita, para sepuh kita tetap bekerja di belakang kita sehingga hari ini NU menjadi primadona Islam
dunia. Bu, seimbang. Tenang saja, sekali lagi jangan heran jika bulan depan 1, 2, 3 bulan ke depan ulama di dunia sedang merangsek ke Indonesia. Sebentar lagi akan terus ke daerah. Mereka ingin tahu persis apa yang terjadi di Indonesia. Nuka hiji eta ibu, kumaha carana ngaramu ideologi yang kokoh ini wajib bermadhab, maka ulah heran sakali deui ibu musuh Islam selalu menggugat hal ini supaya anak incu urang, generasi muda, anak cucu kita tidak mengetahui kekuatan ini. Generasi milenial tidak mengetahui bahwa kekuatan Islam ada pada madhab. Satu, mereka mempropagandakan pertanyaan tiiraha wajib bermadhab. Mohon, aya kakuping gitu. Tiiraha wajib bermadhab. Nu penting mah Islam we. Di Banjarsari da aya nu masih keneh nyebatkeun abdi mah NU lain, Muhammadiyah lain, Persis lain, PUI lain. Mohon sagala lain abdi mah Islam we. Tu ari sagala lain mah Islam nu lain-lain. Sagala lain. PUI penting, Persis penting, Muhammadiyah penting, NU penting supaya pemahaman Islam yang asli, original, sesuai dengan Quran hadis teu diterjemahkeun, teu ditafsirkeun sakahayangna. Orang Persis selamat toh dengan mengikuti para ulamanya, Muhammadiyah selamat dengan mengikuti ulamanya, PUI juga demikian, Nahdlatul Ulama juga demikian. Maka propaganda ini siga bener, mohon nu penting mah Islam we. Leres bu, Islam di mana atuh maneh? Apa henteu kana Quran henteu, hadis henteu, atuh apa Islam di mana? Ini propaganda. Beh dituna kembali kepada Quran dan hadis. Sekali lagi ibu, ini propaganda. Siga bener kembali kepada Quran dan hadis, padahal targetnya supaya para ulama madhab hilang dari umat, supaya mereka tidak mengenal madhab. Rek nanaon langsung we kana Quran jeung hadis mohon. Hah? Memangnya bisa bahasa Arabnya tuh? Katalan Quranan tuh? Katalan hadisnya tuh? Rek langsung kana Quran hadis kumaha? Ibu kosok meser pulsa tara anu 5.000 sabaraha? 7.000 ti saha? Ti saha? Ti konter, kadang ti tatangga mohon. Leres gitu. Ibu bayangkan upami ibu muslimat meser pulsa anu 5.000 langsung ka Telkomsel ka Jakarta, langsung ke Indosat ke Jakarta, ongkos di dia ke Jakarta sabaraha? Jakarta ibu, apunten sakali dia abdi mah teu bisa nyebut Jakarta. Kalepasan dia. Meser pulsa nu 5.000 langsung ke Telkomsel ke Jakarta, ke Indosat ke Jakarta mohon. Ongkos di dia di Banjarsari ke Jakarta sabaraha? PP 300. Bapak ada jeung udud sabaraha? 500. Jeung KWC ka mana di rest area mohon. Ongkos 500.000 meuli pulsa nu 5.000 ka Telkomsel. Ibu datang ka ditu ditanya kurang Telkomsel, ibu di mana? Abdi teh muslimat di Banjarsari. Mau apa lu kesini? Bade naon ibu ka dieu meser pulsa nu 5.000 kelo sudah. Bu. Hayang apal salat langsung kana Quran bisa henteu bu? Kelo. Mau dilangsung kana Quran memangna aya dina Quran babacaan salat?
ruku aya farka'u ma'rokiin, sujud ayanya wasjud waqtarib. Babacaan salat dina Quran aya teu aya? Ayana dina naon? Dina naon ayana? Dina hadis. Apa ibu hadisna? Henteu, ceuk saha atuh? Ceuk ulama, ceuk ajengan, mohon. Maka ibu, mereka sadar betul bahwa kekuatan Islam yang asli ada pada ijtihad para ulama, pada madhab. Lamun langsung karena Quran hadis atau montong adan, dalu adan dina Quran mah mohon aya salat sunat rawatib dina Quran. Nah, maka abdi bakal uwih deui kana doktrin ideologi rek naros ka ibu-ibu muslimat. NU dengan tegas bahwa sumber hukum Islam itu ada 4: 1 Quran, 2 hadis, 3 ijma, 4 qiyas. Ayeuna bade naros ka ibu, lamun aya ayat Quran saayat we aya hadis, hadisna sahih hiji tuluy pagedrug eusi hadis sahih eta jeung ayat Quran. Ibu bade milih Quran milih hadis? Milih Quran milih hadis? Milih Quran milih hadis? Pilih Quran. Ibu kenapa pilih Quran? Sumber hukum utama apa 30 juz tuh kan? Juz 30 juz. Boro-boro 30 juz 30 gitu katalar. Ngapalkeun sabihis ge peda malam takbir we peda rek ngimaman. Hah? Maka NU pilih hadis. NU pilih hadis, tidak pilih Quran. Ayat terlalu hafal karena Quran, karena isi Quran, karena hukum-hukum kandungan Quran selain Rasulullah. Apa saha urang karena Quran dan Rasul? Jadi rek milih Rasul, rek milih Quran. Leres nah. Sehingga bener milih hadis. Apa sabar ribu hadis tuh Pak? Bukhari katalah Riyadhus Shalihin itu Mukhtarul Hadis Arba'in 43 hadis. Si gua pilih hadis tuh hadis. Ana dopatu minal iman gitu apal. Sanad nanti mana rawin. Siga nu milih Quran ya Bu. NU pilih hadis siga salah. Alasan ada 4 Bu. Hiji teu aya anu leuwih apal kana Quran selain Rasul, maka kita ikut Rasul. Kedua, fungsi hadis itu hiji memperkuat nu aya dina Al-Qur'an. Saur Al-Qur'an aqimus shalah cek hadis aqimus shalah leres. Dua, memperinci naon anu masih kene global dina Al-Qur'an. Dina Qur'an aya ruku aya sujud tapi babacaanna teu aya leres. Babacaanna aya dina hadis. Saur Rasul sallu kama raaitumuni usolli, mohon ngiring Rasul. Nu katilu alasanana sabab hadis teh membuat hukum nu teu acan aya dina Al-Qur'an. Salat rawatib qobliyah badiah aya teh dina Qur'an. Teu aya ayana dina hadis. Makana nu milih hadis jadinya ingkarus sunnah. Maka propaganda pilih Quran daripada hadis itu menjadi ingkarus sunnah. Siga Islam beat nu aya di Banjarsari. Quran hadisnya ditinggalkan, makanya targetnya kumaha carana supaya hadis ditinggalkan pilih Quran. Hartos Bu. Nu katilu nu kaopat alasannya mengapa kita pilih hadis Bu? Memangnya aya hadis anu ngalawan kana Quran? Memangnya ada hadis yang bertentangan dengan Quran? Memangnya aya hadis nu pagetrug jeung Quran? Moal aya kehet, moal aya nu pagetrug lain hadis jeung Quran, hulu sia teu nepi. Ngagetrugkeun hadis jeung Quran. Nah, ada hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Apa yang bertentangan?
sirah maneh teu nepi da otakna teu piknik. Terus sakaha yang nerjemahkeun hadis jadi beda jeung Quran mohon. Maka ini sekaligus propaganda. Banyak anak cucu kita, generasi muda kita nu katipu ku propaganda ini. Laras Bu? Laras? Naros deui ka ibu muslimah. Lamun aya pendapat ulama, qaul ulama berbeda dengan hadis, pilih hadis, pilih qaul ulama. Ada qaul ulama yang berbenturan dengan hadis, pilih hadis, pilih qaul ulama. Kok eta PKB pilih hadis? Pilih hadis. Pilih hadis tenang, pilih hadisnya. Katalah ke hadisnya. Ari Imam Bukhari ulama lain. Ari hadis menang saha? Kanjeng Rasul anu ngumpulkeun hadisna saha? Imam Bukhari ulama sanes, Imam Muslim ulama sanes, Imam Nasai ulama sanes, Imam Turmudi ulama sanes, Imam Ibnu Majah ulama sanes, Imam Abu Daud ulama sanes. Ngumpulkeun hadis ada ulama, hadis yang ngumpulkeun satu. Sanes ka dieu kasih itunya kami si itu. Si gaul pilih naon? Pilih hadis. Ari hadis menang ngumpulkeun saha? Jadi maneh nuturkeun saha tuh? Pangi jeung Rasul teh sia teh. Apal hadis di saha? Di ulama. Oh cenah Rasul mah maksum teu pernah salah, ari ulama mah pernah salah. Ulama wae teu maksum kamu sia atuh. Kau Imam Syafi'i gitu hayang dituturkeun cenah. Imam Syafi'i gitu hayang dituturkeun. Imam Syafi'i we teu hayang dituturkeun kamu maneh. Ari maneh yang dituturkeun. Rasa. Quran hadis bahasa Arab diolah, diracik ku Imam Syafi'i jadi kitab berjilid-jilid. Ar-Risalah usul fikihna mohon. Al-Um leres kaul qadir kaul jadimna disarahan dihasiahan ku para muridna ulama keneh di muhtasoran ku ulama teras ku murid-muridna jadi sapinah ku Syekh saha sapinahna kayak Salim Syekh Salim Al-Hadrami makamna aya di Tanah Abang disarahan ku Imam Al-Bantani saha An-Nawawi Al-Bantani jadi sapinah bahasa Arab keneh ibu teu bisa keneh urang teh aya para ajengan anu nerjemahkeun dugi we ka lembur mohon ari sadayana rukun Islam fardu wudu aya genap sadaya mohon sakur cai bijil di bumi laras. Orang teu apal Quran, teu apal hadis, teu apal kitab ulama, tapi sholat kudu bener mohon. Hari ini muslimat Batayat Banjarsari bisa bener sholat gara-gara Imam Syafi'i leres itu. Maka Quran hadis diracik ku Imam Syafi'i sampai ke kita melalui para ajengan, para kiai mohon, para ulama, orang bisa bener sholat leres itu. Tapi lamun Quran hadis diracik ku Imam Samudra jadi bom. Laras lah. Rek milih ulama, rek milih Imam Syafi'i, Imam Samudra. Geus nuturkeun ka Imam Syafi'i. Lah cenah Imam Syafi'i mah teu make hadis Bukhari, teu make hadis Muslim. Kehed heula saha? Imam Bukhari jeung Imam Syafi'i heula saha? Heula Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pupus, Imam Bukhari mah teu acan lahir. Nya moal itu imannya Imam Syafi'i make kitab Bukhari kan Bukhari na ge can lahir. Terus marina ge 80% ahli hadis sia sing tarik muslim. Muslimah Bukhari
Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Kutubus Sittah yang nilai sumber hukumnya kedua setelah Quran. Mohon milu ka Imam Syafi'i. Mengumpulkan hadis nage bermadhab Syafi'i, milu ka Imam Syafi'i. Ari urang nuturkeun satu, lain urang maneh. Maneh nuturkeun saha, nuturkeun hadis, mengumpulkan hadis nage milu ka Imam Syafi'i. Terus? Terus. Ya mah Bukhari cenah, heueuh Bukhari ge milu ka Imam Syafi'i. Terus. Milu, geus milu ka ulama. Saha nu ngajaga mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali? Saha nu ngajaga eta? Hanya Nahdlatul Ulama. Butuh lambang nangangit dodna di tengah-tengah panjang. Mohon tahu Rasul ana afsahu man nataqa bidod baida anni min Quraisyin. Aku adalah orang yang paling fasih membaca huruf dod karena aku dari Quraisy. Pang sesah-sesah nama khrijul hurufnya bod. Kudu pinuh kabeh dina dieu eta angin teh. Bod. Sing pinuh mohon. Kami tetiasa pilih katuhu kenca ngan seseuna katuhu bod. Kenca mah rada hese. Maka siapa yang pasti membaca bot, insya Allah pasti Al-Quran leres gitu. Bisi ayat fitnah di luar itulah NU Macena Islam Nusantara anti Arab. No ngajaga bahasa Arab, tinggal Nahdlatul Ulama. Bahasa Arab Quran dan hadis, bahasa Arab fusha yang akan berlaku sampai hari kiamat nanti, bahkan sampai di surga, itu bahasa Arab Quran yang fasih, disebut bahasa Arab fasih, fasohah, bukan bahasa Arab TKW. Bahasa Arab Al-Quran. Saha pasantren naon anu ngajaga bahasa Arab timimiti jurumiyah. Mohon Matan bina mutamimah alfiyah. Siapa yang menjaga bahasa Arab Quran dan hadis? Berapa kita punya pesantren itu? 50.000 lebih se-Indonesia yang masih mengajarkan bahasa Arab Quran dan hadis. Boleh jadi para ajengan Ustadz di lembur untuk bisa nyarios bahasa Arab, tapi unggal poe unggal peti ngajarkan kitab kuning, ngajarkan bahasa Arab Quran jeung hadis. Iya Bu. Mohon 50.000 langkung, maka kita berani berteriak, tidak ada di dunia manapun yang lebih hebat dan lebih banyak mengajarkan bahasa Arab Quran dan hadis selain pesantren Nahdlatul Ulama. 50.000 lebih pesantren kita yang masih menjaga bahasa Arab Quran dan hadis. Dod, Nahdlatul Ulama, dodnya mengelilingi bola dunia. Boleh jadi kita tidak bisa baca bahasa Arab, iya, tapi kita yang menguasai bahasa Arab sehingga kita dijamin tidak salah memahami Quran dan hadis. Kahatros. Maka hati-hati dengan propaganda kembali kepada Quran dan hadis. Mari kita kembali kepada Quran dan hadis. Ari mane tos di mana tuh kakarahayang Bali? Ngajak kembali kepada Quran dan hadis ke ajengan, kan ajengan mati baheula ge dina Quran jeung hadis. Ari si atos di mana tuh kakarahayang mantau. Lain balik sia teh insaf, waya hijrah lain hijrah insaf maneh teh. Ngajak insaf ke ajengan. Itu anak cucu kita sering tertipu dengan propaganda. Pilih ulama. Maka organisasi kita adalah Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Nahdoh, bukan ulama yang duduk bangkit. Hari bangkitnya nahdoh, hari diuk mah jalasa, majelis ulama kan diuk eta mah.
Nu NU mah nya diuk nya bangkit nya gitu majelis ulama nu di NU mah. Anu diuk mah majelis ulama nu ditewak. Alah Bu. Capek Bu. Minum Pak. Sebetulnya kita tidak harus milih. Karena sebetulnya kita mau melaksanakan Quran melalui hadis, mau melaksanakan hadis melalui para ulama. Karena kita tidak pernah bertemu Rasul dan tidak pernah bertemu para sahabat, tentu melalui para ulama. Jadi itu tipuan propaganda ngagedrungkeun ulama jeung saha jeung hadis. Bukan, kita bukan sedang memilih ya, mau melaksanakan Quran hadis melalui ulama. Minum Pak. Minum Pak. Sekarang saya tanya ibu pada naros deui, lamun aya pendapat mualaf bentrok jeung kaul ulama, pilih mualaf pilih ulama. Pilih mualaf pilih ulama. Pilih Felix Xiao pilih mualaf kakara 5 tahun geus ngageser posisi ulama rek kumaha. Leres? Maka sebetulnya ibu itu sekali lagi propaganda si galeres, padahal salah, pilih Quran daripada hadis. Nggak demikian, kita pilih Quran, mengamalkan Quran melalui hadis. Lain milih Quran hadisnya dipicen, mohon gitu. Ulama mah bangkit lain diuk. Ayo. Ulama ibu pilih ulama Nahdlatul Ulama. Diuk. Sekali lagi propaganda demikian tidak. Maka ibu biar tidak ragu, tidak bimbang, mohon kenapa kita pilih ulama, mohon bisi di luar aya nu nyebutkeun. Cepetan deh, isu. Bisi di luar aya nu ka NU mah kitu siga salahnya Bu NU milih ulama, milih hadis siga lepatnya. Mohon tidak pilih Quran. Jangan ragu, lamun aya kebijakan keputusan dari NU nu siga salah, hati-hati sing percaya we kan mastaka urang mah kur sakieun mohon. Can cukup sakecamatan ge mohon. Boro-boro sakecamatan sadesa ge teuing. Boro-boro sadesa salembur ge can puguh mohon Bu. Mohon jangan menilai kebijakan keputusan ulama NU dengan kepala kita. Hasil musyawarah, hasil istikharah kepala mereka berbeda dengan kepala kita. Aya contoh Ibu dulu PKB, Gerindra, mana Gerindra? PKS, Araya Sadaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bersatu. Kita teguh. Dulu ketika almarhum almarhumlah Kiai Haji Abadur Rahman Wahid Gus Dur menjadi presiden, walaupun hanya 1 tahun setengah. Ketika Gus Dur menjadi presiden, Kiai santri jadi presiden,
salah satu kebijakan keputusan Gus Dur adalah meresmikan 7 agama yang resmi di Indonesia. Sabaraha Bu cenah nu resmi teh? Kapungkur 5, hiji Islam, 2 Kristen Katolik, 3 Kristen Protestan, 4 Hindu, 5 Buddha. Ku Gus Dur ditambih Konghucu, 6 ke-7 Bahaiyah. Kalaupun kita tidak tahu sempat rame ya, bulan-bulan kemarin Menteri Agama Bahaiyah siga Islamnya. Oh, boro-boro non NU ajengan kiai ulah ustad di NU mah. Ulah ustad sakali ustad mah usahatara anak deres ustad. Ustad mata ustad PKB, ustad Gerindra, ustad PKS namanya ustad. Nah ustad teh usaha tina anggaran daerah. Deno mah ajengan tukang ajeng anggaran. Kiai ulama, ulah disingkat kawalat. Kiai ulama. Ajengan kiai ulama di NU nyalira protes rajon teh NU kiai santri jantan presiden ngadonamahan agama. Konghucu jadi resmi bahaya. Wah, protes sayadana protes. Sadayana protes rajon teh NU jadi presiden namahan agama di Indonesia. Beres kan? Padahal alasan Gus Dur ibu satu acan Konghucu diresmikan jantan agama yang boleh hidup di mana? Di Indonesia. Orang Cina anu sipit bari bodasnya sipit. Seueur anu suksesnya di Indonesia jantan pengusaha leres. Ibu komagi Cina bodas sipit Konghucu agama Konghucu teresmi di Indonesia, maka KTP mereka Kristen baik Katolik maupun Protestan. KTP sementara kalau KTP-nya Kristen Katolik, Kristen Protestan harus tercatat di gereja. Oleh karena itu ratusan ribuan pengusaha Cina, pengusaha besar Cina yang sukses mohon CSR-na zakat infak sodakoh namun diurang mah pasti ke gereja. Karena mereka tercatat di gereja. Oleh gereja dipakailah dana CSR itu untuk melakukan dakwah agama mereka, Kristenisasi, Yahudinisasi dan yang lain-lain. Maka ulah heran tahun 80-an kaditu sok seueur mobil box anu mawa sarimni ka Cipatujah ka Pangandaran mohon dalam rangka Kristenisasi mohon sabab gereja banyak uang dari mana? CSR para pengusaha Cina mohon katros. Setelah Konghucu resmi jadi agama di Indonesia, maka Cina bodas Kristen sipit teh mohon gentos KTP-na jadi Konghucu. Sementara Konghucu bukan agama dakwah khusus kangge Cina bodas sipit. Jadi ibu sanajan bodas ari belok mah teu kasih Konghucu. Sanajan sipit ari hideung mah teu kasih Konghucu. Konghucu mah khusus kangge getih Cina. Maka Konghucu bukan agama dakwah. Moal namahan, moal melakukan Konghucuinisasi. Maka CSR zakat infak sodakoh pengusaha Cina yang Konghucu tidak lagi ke gereja tapi ke kelenteng. Ku kelenteng di wadahan karena amplop belum
angpau dibikin ka fakir miskin, nu miskin lolobana NU. Aduh. Gusti Allah. Jadi duitnya kasahakeun ka NU, maka kristenisasi berhenti total, selesai, uangnya kembali ke kita, iya toh? Kahatros, kahatros, kahatros. Tidak berhenti di situ, Gus Dur hiper ke Cina, menakan presiden Cina Xi Jinping. Gus Dur ke Cina, Ping, ada Ping. Ke presiden Ping kan dia. Ada apa Gus? Balad maneh terebuan di Indonesia Konghucu sekarang sudah bebas, kelenteng berdiri, mohon barongsai di mana-mana, Imlek menjadi hari libur nasional. Balad uing umat Islam jutaan di Cina teu bisa Jumatan acan komo hajian. Cik atuh Ping, balad maneh geus bebas, balad uing di dieu umat Islam. Setelah itu Jumatan di masjid-masjid Cina meriah, ribuan orang Cina jadi haji dan hajah. Kahatros. Sanad ini kita terima dari Ustadz Cepot almarhum. Terang Ustadz Cepot. Ustadz Cepot almarhum pernah entrep di organisasi ini, di organisasi ini, di ormas ini, di organisasi teroris sekalipun, mohon. Setelah kembali menjadi Ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah, nemui Gus Dur. Gus kok ridho, rela aja Gus Dur disebut agen Zionis, agen Yahudi, agen Nasrani. Gak apa-apa, gitu aja kok repot. Jawaban Gus Dur. Setelah itu Konghucu kenapa diresmikan? Setelah dijelaskan oleh Gus Dur, kenapa Gus tidak dijelaskan ke umat? Bagian maneh lain bagian urang, jelaskan ke umat. Itu kenapa? Kan strategi, banyak strategi di beja-beja. Mohon. Iya, beres Gus. Makanya ulah salah paham ke ulama NU, ini hasil hitungan-hitungan yang jelas dan hasil istikharah. Siate sirang sadesaun moning protes we pagawean lain sanegaraeun NU mikir saduniaeun jeung nepi ka akhirat. Tidak ada yang berpikir dunia labas nepi ke akhirat kecuali NU. Maka sekali lagi jangan heran jika Israel hari ini berkata bahwa satu-satunya musuh kita yang setimpal dengan kita tinggal Nahdlatul Ulama. Nu lain mah gampangeun cek Israel teh. Bere yayasan ge beres. Lah harus gitu Bu. Asli cek Israel teh kari bere pasantrenna, santren modern. Beres. Leungit. Ya, nilai-nilai Islam nabe. Quran, hadis, leungit ulamana. Pesantren modern. Ustadna menang nyewa. Jangan salah paham dengan Nahdlatul Ulama. Kebijakan keputusannya untuk kemaslahatan dunia, bukan hanya untuk kemaslahatan kita saja. Rahmatan lil alamin. Apapun, sosial, ekonomi, segalanya, apalagi doktrin. Maka ibu bapak kinaros deui ka ibu muslimat khususna jam sabaraha.